Kekayaan itu bukan soal berapa yang dihasilkan, tapi apa yang ditahan untuk tidak dihabiskan. Ada aturan uang yang nggak pernah diajarin, tapi semua orang kaya pakai ini. Dan ini 5 aturan yang diam-diam dipakai orang kaya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pernah nggak sih Anda lihat ada orang yang kelihatannya secara finansial tuh selangkah lebih maju terus dari tahun ke tahun. Sementara kita kayak lari di tempat. Sibuk, kerja keras, tapi kok ya nggak kemana-mana. Nah ternyata ada loh seperangkat aturan sunyi soal uang yang main di balik layar. Inilah yang ngebedain mana kekayaan beneran dan mana yang cuma pamer doang. Ini nih, pertanyaan utamanya kan. Coba deh bayangin. Ada 2 orang, gajinya sama persis, tinggal di kota yang sama. Tapi, 10 tahun kemudian, wow, kehidupan finansial mereka bisa beda banget. Jadi jelas, ini bukan cuma soal berapa banyak duit yang kita hasilkan, tapi soal apa yang kita lakukan dengan uang itu setelah masuk rekening. Disitulah permainannya dimulai. Dan disinilah kita bisa lihat ada 2 jalur yang kontras banget. Di satu sisi ada kehidupan yang riuh. Wah, kita semua pasti kenal orang kayak gini. Kelihatannya sibuk banget, posting pencapaian baru terus. Tapi kita tahu, di baliknya itu rapuh. Nah, di sisi lain, ada kehidupan yang tenang. Mungkin nggak heboh di media sosial, tapi di baliknya ada kekuatan dan struktur yang benar-benar kokoh. Kita semua kayaknya dibesarin dengan mitos ini ya, bahwa nanti bakal ada satu momen besar, dapat promosi jabatan impian atau investasi yang tiba-tiba untung gede. Tapi faktanya kekayaan itu jarang banget kayak gitu. Ini bukan soal satu kejadian dramatis, ini lebih kayak sistem operasi finansial kita. Tindakan-tindakan kecil yang mungkin kelihatan membosankan, yang kita lakuin setiap hari, yang diam-diam justru ngebangun masa depan kita. Jadi apa sih sebenarnya sistem operasi ini? Coba deh pikirin gini, setiap rupiah yang datang ke hidup kita itu punya takdir. Apakah takdirnya jadi keamanan jangka panjang atau cuma ya menguap gitu aja? Nah, aturan pribadi kita lah yang nentuin itu. Aturan yang kuat bisa mengubah gaji yang biasa-biasa aja jadi benteng pertahanan. Tapi kalau aturannya lemah, wah gaji besar sekalipun bisa habis nggak bersisa. Nah, ini dia titik persimpangannya. Pas kita punya uang lebih, orang di jalur kinerja akan mengubahnya jadi biaya hidup yang lebih tinggi dan kepuasan sesaat. Sebaliknya, orang di jalur struktur akan mengubahnya jadi margin keamanan, aset yang bekerja untuk mereka, dan yang paling penting, pilihan. Dari luar mungkin kelihatannya sama aja, tapi begitu ada krisis, disitulah kelihatan mana yang retak dan mana yang tetap kokoh berdiri. Aturan pertama ini rasanya kayak sebuah pemberontakan loh. Kenapa? Karena budaya kita sekarang ini terobsesi banget sama bukti kemajuan yang kelihatan. Aturan ini justru nyuruh kita melakukan hal yang radikal. Biarkan kekayaan tak terlihat kita tumbuh lebih cepat daripada kekayaan yang kita pamerkan. Ini soal disiplin untuk membangun kekuatan di balik layar. Kalimat ini dalam banget loh. Setiap rupiah yang nggak kita habiskan untuk pamer, itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Jadi kesabaran buat nunggu peluang yang tepat, jadi bantalan buat menghadapi masalah, dan jadi kekuatan untuk bilang enggak. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, bukan kenaikan gaji yang besoknya langsung jadi cicilan mobil baru. Oke, aturan kedua ini penting banget karena ini ngejelasin kenapa banyak dari kita ngerasa stuck. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena ribuan pembelian untuk kelegaan kecil-kecilan. Anda tahu kan maksud saya? Setelah seminggu kerja keras, rasanya gampang banget buat beli sedikit kenyamanan. Ini tuh kayak anestesi emosional, yang kita bayar sedikit demi sedikit dan ujung-ujungnya mahal banget. Semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri. Pikiran kelegaan, nanya, apa ya yang bisa bikin saat ini lebih enak? Tapi pikiran aset nanya, uang ini bakal jadi apa ya 5 tahun dari sekarang? Setiap kali kita milih pertanyaan yang pertama, kita itu sebenarnya lagi ngejual sepotong kecil masa depan kita. Oke, sekarang kita masuk ke 3 aturan terakhir. Kalau 2 aturan yang pertama tadi lebih ke soal pertahanan, nah 3 aturan ini adalah tentang gimana cara ngebangun mesin kekayaan yang kokoh dan bisa diandalkan buat jangka panjang. Aturan ketiga adalah soal pertahanan. Lindungi diri Anda dari hal-hal buruk yang tak terduga. Satu kejadian buruk nggak boleh sampai menghapus kemajuan berbulan-bulan.
Aturan keempat soal daya ungkit. Gimana caranya bikin setiap jam kerja kita jadi lebih bernilai dari waktu ke waktu. Dan aturan kelima, ini mungkin yang paling susah, kesabaran. Kemampuan untuk terus membangun dalam sunyi tanpa butuh validasi atau tepuk tangan dari orang lain. Jadi, kenapa sih aturan-aturan ini kok rasanya asing banget? Ya karena semua yang ada di sekitar kita, iklan, media sosial, justru ngajarin kebalikannya. Pamer, cari nyaman, banding-bandingin diri. Akhirnya kita baru belajar aturan yang benar setelah membayar uang sekolah yang mahal banget, waktu dan kesempatan yang hilang. Pertanyaannya, apa Anda harus mengalami hal yang sama? Oke, cukup teorinya. Paham sama pola-pola ini emang penting. Tapi yang benar-benar bisa mengubah hidup kita adalah tindakan. Jadi sekarang mari kita bicara tentang langkah sunyi pertama yang bisa Anda ambil. Dan ini dia intinya. Gak usah coba perbaiki semuanya sekaligus. Coba deh tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Dari kelima aturan ini, mana yang jadi kebocoran terbesar Anda sekarang? Apakah godaan untuk pamer? Kebiasaan beli kelegaan sesaat? Atau mungkin kurang sabar? Temukan satu itu dan mulailah perbaiki dari sana. Saya mau tutup dengan kutipan ini karena ini merangkum semuanya dengan sempurna. Berhentilah memperlakukan uang Anda seperti sebuah pertunjukan yang butuh tepuk tangan. Mulailah memperlakukannya seperti arsitektur. Sesuatu yang Anda bangun dengan sabar, dengan kokoh untuk jangka panjang. Saat pergeseran mindset itu terjadi di kepala Anda, disitulah masa depan finansial Anda berubah. Bukan lagi sekedar hiasan, tapi menjadi sebuah benteng yang kokoh.